Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini ada peternak yang ternaknya sakit. Mau ikut perjalananku hari ini? Let's go! Pagi ini kami menerima telepon dari seorang peternak yang menceritakan bahwa sapinya ternyata melahirkan sendiri pada malam hari tanpa diketahui siapapun. Saat pagi tiba, induk dan anak sapi ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, ada satu hal yang membuat pemiliknya khawatir. Anak sapi yang baru lahir belum mampu berdiri dengan baik. Setiap kali mencoba bangkit, ia hanya bertahan beberapa saat sebelum kembali terjatuh. Untuk memastikan penyebabnya, kami pun segera berangkat menuju lokasi. Setibanya di lokasi, kami langsung disambut oleh peternak yang sejak tadi menunggu kedatangan kami. Sambil berjalan menuju kandang, kami berbincang sejenak untuk menggali informasi mengenai proses kelahiran yang terjadi semalam. Setiap cerita dari pemilik ternak menjadi petunjuk penting, karena dari sinilah dokter dapat memahami kronologi kejadian dan memperkirakan kemungkinan penyebab anak sapi belum mampu berdiri dengan normal. Sesampainya di kandang, anak peternak mulai menceritakan kronologi yang terjadi. Menurutnya, sapi tersebut melahirkan sendiri tanpa diketahui oleh keluarga karena berlangsung sekitar pukul 3 dini hari. Baru saat pagi hari mereka menyadari bahwa induk sudah berhasil melahirkan seekor anak sapi. Meski proses kelahiran berjalan selamat, kondisi pedet yang belum mampu berdiri dengan normal membuat keluarga peternak segera meminta bantuan dokter untuk memastikan keadaannya. Raut wajah anak peternak berusia 28 tahun itu tampak penuh kekhawatiran saat menceritakan kondisi pedet yang baru lahir. Menurutnya, sejak ditemukan pagi tadi, pedet belum mau menyusu pada induknya. Sebagian besar waktunya hanya berbaring karena belum mampu berdiri dengan kuat. Saat mencoba bangkit, ia hanya bisa melangkah beberapa langkah sebelum akhirnya terjatuh kembali. Kondisi inilah yang membuat keluarga peternak khawatir dan berharap dokter dapat segera menemukan penyebabnya. Pemuda itu kemudian menambahkan satu hal yang menurutnya cukup aneh. Setiap kali pedet berusaha berdiri atau berjalan, kedua kaki depannya tidak menapak dengan sempurna. Pedet terlihat bertumpu pada ujung kukunya, seolah berjalan dengan posisi berjinjit. Karena tidak mampu menopang tubuh dengan baik, pedet pun sering kehilangan keseimbangan dan kembali terjatuh. Temuan ini menjadi informasi penting bagi dokter sebelum melakukan pemeriksaan secara langsung. Pemuda itu kemudian membantu pedet berdiri di hadapan dokter. Benar saja, saat mencoba berjalan, kedua kaki depannya tampak masih berjinjit, sehingga langkahnya tidak stabil. Melihat kondisi tersebut, dokter sempat mempertimbangkan kemungkinan adanya cedera akibat terinjak induknya saat proses kelahiran. Namun, dugaan itu langsung dibantah oleh anak peternak. Menurutnya, kemungkinan pedet terinjak sangat kecil karena tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke kejadian tersebut. Untuk melengkapi pemeriksaan awal, dokter kemudian memastikan satu hal yang sangat penting. Kalau menyusu ke induknya bagaimana, Mas? Mau atau tidak? Tanyanya kepada anak peternak. Dengan nada khawatir, pemuda itu menjawab bahwa sejak ditemukan pagi tadi, pedet belum mau menyusu sama sekali. Informasi ini menjadi petunjuk penting, karena pedet yang baru lahir seharusnya segera mendapatkan kolostrum dari induknya sebagai sumber energi dan daya tahan tubuh pada masa-masa awal kehidupannya. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan refleks mengisap jari telunjuk dimasukkan secara perlahan ke dalam mulut pedet untuk melihat apakah masih memiliki respons menyusu yang normal. Namun hasilnya cukup mengkhawatirkan. Pedet hampir tidak memberikan reaksi mengisap sama sekali. Padahal, refleks ini sangat penting bagi anak sapi yang baru lahir agar mampu menyusu dan memperoleh kolostrum sebagai sumber nutrisi serta kekebalan tubuh di hari-hari pertama kehidupannya. Dokter kembali mengulangi pemeriksaan tersebut beberapa kali untuk memastikan hasilnya. Namun, respons yang diharapkan tetap tidak muncul. Meski jari telunjuk sudah disentuhkan ke dalam mulut pedet, ia masih belum menunjukkan refleks mengisap seperti anak sapi yang sehat pada umumnya. Kondisi ini membuat dokter semakin yakin bahwa ada gangguan yang perlu dicari penyebabnya. Sehingga pemeriksaan harus dilanjutkan sebelum menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke bagian pusar pedet. Dokter sempat terlihat sedikit terkejut saat melihat tali pusarnya sudah putus hingga mendekati pangkal pusar. Untuk memastikan tidak ada gangguan lain, dokter kemudian bertanya kepada anak peternak, bagaimana dengan buang air kecil dan buang kotorannya? Normal kan? Pemuda itu menjawab normal. Jawaban tersebut menjadi informasi penting untuk membantu mempersempit kemungkinan penyebab kondisi pedet. Setelah seluruh pemeriksaan selesai,
dokter memutuskan untuk segera melakukan tindakan. Obat diberikan melalui pembuluh darah di bagian leher agar dapat bekerja lebih cepat sesuai dengan kondisi Pedet saat itu. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena letak pembuluh darah harus dipastikan terlebih dahulu sebelum jarum dimasukkan. Harapannya, setelah penanganan ini kondisi Pedet mulai membaik, mampu berdiri lebih stabil, dan tidak lagi berjalan berjinjit. Penanganan ini bukan dilakukan hanya satu kali. Dokter menjelaskan kepada keluarga peternak bahwa terapi perlu diulang kembali 3 hari kemudian, agar perkembangan kondisi Pedet dapat dievaluasi dan respons terhadap pengobatan bisa dipantau dengan baik. 3 hari setelah penanganan pertama, telepon dari peternak kembali masuk. Kali ini bukan karena kondisi Pedet semakin memburuk, melainkan untuk mengingatkan jadwal terapi lanjutan yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai rencana, dokter pun kembali berangkat menuju peternakan untuk memberikan suntikan berikutnya, sekaligus melihat secara langsung perkembangan kondisi Pedet. Apakah kali ini sudah ada perubahan? Jawabannya akan terlihat setelah pemeriksaan dilakukan. Sesampainya di lokasi, dokter disambut oleh istri peternak yang langsung menceritakan perkembangan Pedet. Kabar baiknya, kondisinya mulai menunjukkan perubahan yang positif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pedet sudah mulai lebih sering berdiri dan mencoba berjalan. Meski demikian, menurut beliau, langkahnya masih belum benar-benar kokoh seperti Pedet normal seusianya. Karena itulah, keluarga peternak berharap terapi lanjutan kali ini agar Pedet bisa berdiri dan berjalan dengan lebih kokoh. Kabar baik lainnya, Pedet kini sudah mulai mau menyusu pada induknya. Ini menjadi tanda yang menggembirakan karena asupan susu, terutama pada masa awal kehidupan, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuhnya. Ada momen menarik yang sempat mencuri perhatian. Saat berdiri, Pedet beberapa kali menggunakan kaki depannya untuk menggaruk bagian rahang. Tingkah lucunya membuat kami tersenyum. Tak lama kemudian, bapak pemilik ternak pun datang dan ikut bergabung bersama kami di kandang. Sambil mengamati kondisi Pedet, beliau menceritakan perubahan yang dirasakan sejak penanganan pertama dilakukan. Dokter pun mendengarkan setiap perkembangan dengan saksama, karena informasi dari pemilik sangat membantu dalam menilai respons Pedet terhadap terapi. Tak lama kemudian, momen yang sejak awal paling kami harapkan akhirnya terlihat di depan mata. Pedet mulai menghampiri induknya dan menyusu dengan baik tanpa dipaksa. Pemandangan sederhana ini memiliki arti yang sangat besar, karena kemampuan menyusu menunjukkan bahwa kondisi Pedet mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Asupan susu dari induknya akan menjadi sumber energi dan nutrisi penting untuk mendukung proses pemulihan serta pertumbuhannya di hari-hari berikutnya. Melihat Pedet menyusu dengan lahap tentu menjadi kabar yang melegakan bagi keluarga peternak. Sang pemilik kemudian menjelaskan bahwa Pedet ini tidak hanya menyusu pada satu puting saja, tetapi sudah bergantian kedua puting induknya. Menurut dokter, perilaku seperti ini merupakan pertanda yang baik karena menunjukkan Pedet mulai mampu menyusu dengan lebih aktif dan memperoleh asupan susu yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan serta pemulihannya. Puting yang satu kan bisa. Ini kan ada apa? Gantian. Ya, kadang gantian. Diratani, Bu. Diratani, Bu. Oke. Tapi ya lumayan sih. Setelah memastikan kondisi Pedet mengalami perkembangan yang baik, dokter melanjutkan terapi sesuai rencana. Tahap pertama penyuntikan dilakukan dengan penuh ketelitian
agar setiap tindakan sesuai dengan kebutuhan pedet. Meski terlihat sederhana, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kenyamanan dan keamanan selama proses penanganan. Selanjutnya dokter melakukan penyuntikan melalui pembuluh darah di bagian leher. Inilah salah satu tahapan yang membutuhkan ketelitian dan ketenangan tinggi. Sebelum jarum dimasukkan, posisi pembuluh darah harus dipastikan dengan tepat agar obat dapat masuk sesuai jalurnya. Setiap gerakan dilakukan secara hati-hati karena ketepatan teknik sangat menentukan kelancaran proses terapi. Setelah pembuluh darah berhasil ditemukan, obat pun diberikan secara perlahan. Setelah seluruh obat berhasil diberikan, proses penyuntikan pun selesai dengan lancar. Pedet tampak tetap tenang selama tindakan berlangsung, sehingga terapi dapat dilakukan sesuai rencana. Kini tinggal menunggu respons tubuh terhadap pengobatan yang telah diberikan. Harapannya, kemampuan berdiri dan berjalan pedet akan terus mengalami perbaikan hingga dapat tumbuh sehat seperti pedet lainnya. Setelah memastikan seluruh tindakan selesai dilakukan, dokter pun berpamitan kepada keluarga peternak untuk melanjutkan pemeriksaan ke pasien berikutnya. Semoga terapi yang telah diberikan dapat membantu pedet pulih sepenuhnya hingga mampu tumbuh sehat dan kuat. Bagaimana menurut Anda? Apakah kondisi pedet ini akan terus membaik? Tulis pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan senang membaca dan berdiskusi bersama Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan penanganan pasien hari ini. Jangan lupa subscribe channel Dokter Sapi agar tidak ketinggalan kisah nyata dan edukasi kesehatan ternak lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.